Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau adalah Pak Jajang. Beliau adalah guru di SMP 1 Gendui. Beliau memegang mata pelajaran IPS dan kali ini akan saya observasi, namun akan dilakukan pra-observasi dulu. Pak Jang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pak Jang, saya minta maaf mengganggu waktunya. Tidak. Jadi Bapak akan saya observasi di kelas nanti. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan untuk observasi. Ya. Pak Jang, kali ini saya ini adalah mematuhi untuk melaksanakan tugas saya sebagai CGP, yaitu aksi nyata di modul 2.3. Pak Jang berkenan ya meluangkan waktu untuk saya. Siapa? Pertanyaan yang pertama, Pak Jang, nanti diobservasi di kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 ya. Mata pelajaran IPS Pak ya. Iya. Pak Jang, tujuan pembelajarannya apa? Menjelaskan dinamika perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Oke, baik Pak ya. Selanjutnya area kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti dalam observasinya? Keterampilan menerapkan pembelajaran diferensiasi Ya. dengan tujuan mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Kemudian keterampilan menerapkan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, jadi area kompetensi yang akan dikembangkan itu adalah yang pertama pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kemudian yang kedua PSE atau pembelajaran emosional. Nanti diintegrasikan Pak ya, Yes, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya betul Pak. Bagus Pak ya. Kemudian rancangan pembelajaran di dalamnya kan ada model, kalau strategi kan tadi ya, Iya. menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu adalah strategi. Iya. Kemudian kalau model dan metode yang akan diterapkan nanti apa? Saya merancang pembelajaran berdiferensiasi yang digabungkan dengan PSR tadi ya Pak. Betul. Melalui pembelajaran diskusi kelompok model PBL. Betul. Problem based learning. Oke. Jadi Pak Jajang itu akan merancang pembelajaran tadi berdiferensiasi, kemudian metodenya akan berdiskusi secara berkelompok, kemudian modelnya KBL atau program based learning. Bagus. Metodenya diskusi kelompok ya. Ya. Selanjutnya media yang akan digunakan apa? Nanti PPT, presentasi PowerPoint, kemudian LKPD juga Pak. Iya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan? Apakah setelah ini atau mau besok saja? Setelah ini saya ada. Oh, ada jadwal. Ada jadwal. Baik, jadi akan dilaksanakan setelah kita melaksanakan pra-observasi ini Pak ya. Selanjutnya Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang pertama tentu menambah wawasan bagi saya sebagai guru untuk menerapkan keterampilan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian digabungkan dengan PSE. Tentu nanti dalam pembelajarannya dengan model berdiskusi dengan PBL itu mudah-mudahan nanti hal ini bisa dipakai, bisa dapat dicerna atau bisa dipahami oleh siswa sehingga siswa tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini bisa tercapai. Baik, bagus. Jadi Bapak dengan percakapan pra-observasi ini mendapatkan suatu gambaran. Iya, lebih terarah Pak. Satu gambaran untuk pelaksanaan nanti Pak ya. Di antaranya tadi kan Bapak sudah menyebutkan metodenya, strateginya, kemudian media yang akan dipakai. Berarti itu kan gambaran Pak ya. Iya. Jadi dengan ini Bapak akan mendapat gambaran Pak ya. Iya. Baik Pak, bagus ya. Jadi begini Pak, saya nanti akan mengobservasi Bapak di kelas. Siap Pak. Dan setelah itu kita akan laksanakan percakapan pasca observasi Pak ya. Nanti akan disaksikan oleh pengajar praktik saya
nanti di pendampingan PI 5 Pak. Seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dipimpin oleh KM. Berdoa masalah. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali berdoa. Oke anak-anak, pasti tadi pembelajaran yang sebelum Bapak pasti kalian lelah, capek ya, capek kan? Capek. Untuk itu kita tarik nafas dulu. Ayo tarik nafas biar tidak capek. Sudah? Sudah ya? Sudah? Kemudian anak-anak kesini mau apa? Coba. Mau belajar ya. Jadi kita kesini ingatkan kembali niat kita kesini mau belajar. Jadi kita kesini mau belajar, mau menuntut ilmu. Untuk itu kita fokus, kita serius dalam mengikuti pembelajaran. Karena kesungguhan kita, kefokusan kita, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang kita mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak berdasarkan pemetaan kelompok untuk kali ini pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan dinamika perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Nah, jadi kalian sudah dikelompokkan sebelumnya berdasarkan bakat dan minat. Untuk itu kalian silakan berdiskusi berdasarkan kelompok yang telah dibentuk sesuai pemetaan bakat dan minat kalian. Silakan ke belakang aja, yang depan ke belakang. Nah, sip. Yang itu yang harga dengan itu ke sebelah sana. Berbaris silakan. Nanti di sana. Silakan berdiskusi masing-masing kelompok yang sesuai dengan bakat dan minat. Kan Bapak sudah memetakan bagaimana komposisinya sudah dipetakan berdasarkan bakat dan minat kalian. Silakan pelajari materi yang sudah Bapak bagikan berdasarkan minat dan bakat kalian. Oke, fokus, masih fokus ya? Halo? Halo? Silakan pelajari materi yang telah Bapak kemarin bagikan sesuai bakat dan minat kalian, yaitu dinamika perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Oke, fokus diskusi, silakan. Silakan diskusikan. Oke, kalian sudah 40 menit berdiskusi. Capek ya? Capek.
sudah tidak ada lagi fokus, untuk itu Bapak akan bercerita. Siap menerima cerita? Mudah-mudahan bermanfaat dan mengembalikan fokus kalian. Mudah-mudahan mengembalikan fokus ya. Begini, ada sebuah kerajaan. Tahu kan kerajaan? Kalau sekarang itu seperti pemerintahan sebuah negara. Ini sebuah kerajaan. Pasti di kerajaan itu kan ada aturan-aturannya, pasti kan ada aturan, ada peraturan, ada perundang-undangan. Salah satu undang-undangnya, peraturannya adalah apabila ada pedagang yang memasuki area istana, apabila ada pedagang memasuki area istana, maka barang dagangannya akan dimasukkan lewat dubur. Jadi kalau ada pedagang masuk istana, maka dari barang dagangan akan dimasukkan lewat pantat. Tiba-tiba ada seorang pedagang masuk area istana, pasti akan dihukum, diinterogasi. Kenapa kamu masuk istana? Ini kan sudah peraturan, tidak boleh masuk istana, area istana. Pas dilihat oleh yang menginterogasi, ternyata dagangannya itu salah. Barang dagangnya salah, tahu kan? Salah yang keras itu, yang kasar ya. Nah, hukumannya apa? Berarti salahnya dimasukkan ke liang duburnya. Bayangkan Pak, salah masuk ke liang duburnya. Siap kamu? Saya hukum. Akan masukkan salah ke pantatmu, ke liang pantatmu. Yang pertama dimasukin, pastikan menjerit. Waduh, sakit. Pertama menjerit. Kedua dimasukin lagi, menjerit lagi. Pas ketiga, pas dimasukin, tiba-tiba dimasukin, dimasukin yang salah ketiga, dia tidak menjerit, malah ketawa. Hahaha, ketawa. Kenapa si pedagang tersebut ketawa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita Dengan pedagang dengan kado. Oh, ya betul. Jawabannya dia pedagang salah pas lagi mau memasukkan salah ke pantatnya, dia melihat pedagang durian. Tahu kan durian? Tahu. Kalau dimasukin, kebayang gimana sakitnya memasukin durian ke pantat. Ya itu ya. Jadi sudah sekarang kembali? Sudah? Halo. Hey. Sudah sekarang kembali? Siap melanjutkan pembelajaran Bapak? Siap. Untuk sekarang itu yaitu evaluasi. Bapak telah membuat LKPD sesuai dengan bakat dan minat kalian. Bapak telah membuat LKPD. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan. Silakan. Silahkan diisi untuk LKPD-nya diisi oleh kalian. Silahkan didiskusikan sambil diisi. Sudah? Sudah.
Begini, halo. Masih fokus? Masih. Masih mau dengar cerita? Masih. Ada seorang anak yang kaya dari keluarga yang sangat kaya. Tentu kalau yang kaya memiliki mobil yang mewah, mungkin mobilnya Ferrari ya, atau apa Mercy mobilnya, terus helmnya Toyota mobilnya saya. Kemudian dia mendapatkan undangan dari temannya. Kalau kita kan mau ke undangan pasti persiapkan, mobil pasti yang terbaik, pakaian pasti yang terbaik. Tiba-tiba pada hari H dia menghadiri undangan, ternyata dia hanya memakai baju yang compang-camping, kemudian hanya memakai kolor, kemudian memakai sendal capit. Datang bawa Mercy pakai pakaian yang compang-camping yang sudah tidak layak pakai, kemudian memakai sendal capit, memakai kolor. Yang menjadi pertanyaan Bapak, apa yang masyarakat sekitar atau tamu undangan itu akan berkata apa terhadap seorang yang berpenampilan itu? Orang gila. Ya pasti kan akan berkata orang gila. Terus lagi bakal berkata supir itu bukan punya Mercy-nya ya, pasti gitu. Kemudian udah akan banyak yang menghinakan, kok ke undangan gak pakai batik, gak pakai seragam yang resmi, penampilan yang baik. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kehormatan, harga diri kita itu tergantung pada diri kita ini. Jadi kita harus mengkondisikan diri itu sebagai seorang manusia yang perlu penghargaan. Nah, untuk dihargai oleh orang lain, untuk dimuliakan oleh orang lain, kitanya harus mulia, harus menghargai diri kita. Menghargai diri kita itu adalah salah satunya dengan berpenampilan rapi, dengan disiplin, dengan yang lain, disesuaikan dengan kondisi dan situasi kalian. Paham itu ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermakna. Bagaimana ada masukan atau hal lain yang perlu diperbaiki dari pembelajaran Bapak Ibu kali ini? Tidak ada. Kalau ada silakan ditulis di buku di buku kalian dan dikebapakan sebagai bahan introspeksi bagi Bapak untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Eka Hendarsa dari SMP 1 Kunir CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Garut. Selanjutnya beliau adalah Bapak Bida Sismaendra. Beliau adalah PP saya, pendamping saya. Terima kasih Pak sudah mendampingi saya. Kemudian ini Pak Jajang, ini adalah guru kami di sini, guru IPS dari SMP 1 Bendui. Nah, tujuan percakapan kita kali ini adalah untuk melihat hasil atau menganalisa hasil observasi dan membantu Koji Pak untuk merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan. Selanjutnya jika saya Pak untuk melakukan percakapan kali ini. Pak Jang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Jang, kita sekarang akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, kita akan menganalisa hasil pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin.
Mohon izin Pak ya, mohon waktunya. Setelah Bapak kemarin melakukan pembelajaran, apa yang Bapak rasakan Pak? Alhamdulillah saya merasa senang, bahagia karena telah mencoba mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Jadi alhamdulillah senang, mudah-mudahan ada hal yang bisa saya tingkatkan. Baik Pak. Jadi Bapak merasa senang Pak ya. Selanjutnya tujuan yang sudah direncanakan oleh Bapak, apakah itu sudah tercapai dalam pembelajaran kemarin? Alhamdulillah sudah tercapai, bisa dilihat dari LKPD yang dikerjakan oleh siswa. Alhamdulillah bisa memenuhi sesuai yang diharapkan daripada LKPD tersebut. Baik Pak. Terus bagaimana Bapak menilai performa penampilan Bapak waktu itu Pak? Bagaimana? Ketika itu alhamdulillah pembelajaran yang saya lakukan sudah cukup memenuhi standar minimal daripada pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Bapak bisa menilai seperti itu, acuannya dari apa Pak? Utamanya ketika kan setelah pembelajaran saya membagikan LKPD, Betul. dapat dilihat dari LKPD bisa tercapai dari batas rata-rata siswa sesuai yang diharapkan. Kemudian aktivitas siswa juga cukup aktif. Betul. Karena memang kita melakukan diferensiasi berdasarkan minat dan bakat siswa, sehingga siswa kelihatan lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Jadi Bapak bisa mengatakan tadi tidak memenuhi standar lihat dari keaktifan siswa ya? Iya, dan LKPD. Oh iya, bagus Pak. Nah selanjutnya menurut Bapak nih, bagian mana yang sudah baik dan bagian mana yang memang masih perlu diperbaiki? Untuk pelaksanaan pembelajaran, kalau melihat LKPD dalam proses pembelajaran, karena saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, untuk pada hal pengelompokan siswa kemudian keaktifan siswa itu sudah cukup baik, tapi dalam hal membangkitkan atau mendorong siswa untuk lebih fokus pada itu masih ada hal yang perlu diperbaiki. Baik Pak, boleh saya ulangi lagi Pak. Jadi tadi hal yang baiknya itu Bapak sudah mampu mengelompokkan siswa gitu ya, sesuai dengan minat dan bakat mereka Pak. Itu adalah hal yang baik Pak ya. Kemudian keaktifan siswa sudah terlihat, itu adalah hal yang baiknya. Kemudian hal yang kurang baik atau yang apa menurut Bapak masih Pada harus sosial diperbaiki? emosional. Pada pembelajaran sosial emosionalnya Pak ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya bolehkah saya menyampaikan hasil analisa saya Pak? Silakan. Mengenai pembelajaran yang Bapak lakukan. Oke, baik Pak. Saya mengamati pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan itu sudah lebih dari standar yang kami rujuk Pak, sebetulnya ya. Jadi Bapak sudah sangat bagus dalam melakukan pembelajaran. Nah, sekarang Pak kira-kira apakah sama dengan pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau saya rasakan ya alhamdulillah seperti itu, sama Pak. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak sudah lebih dari standar yang kami rujuk Pak ya. Namun Pak begini, apakah ada nggak yang masih bisa dikembangkan oleh Bapak terkait pembelajaran yang memang tadi sudah melebihi standar? Ada nggak yang masih bisa dikembangkan oleh Bapak? Tentu ada, tapi yang jadi fokus saya itu pada sosial emosional. Oh iya. Ya perlu dikembangkan lagi oleh saya. Misalnya seperti dengan apa Pak? Kemarin kan soal kerajaan Oh, iya. ya, soal saya ketika membangkitkan semangatnya bercerita soal kerajaan, kemudian nanti kalau ditambah lagi dengan hal yang lain semacam misalkan lebih kepada gerak tubuh atau yang lain, atau ice breakingnya ditambah dengan yang lebih
membuat semangat yang luar biasa, tentu mungkin akan lebih baik. Kalau kemarin saya hanya cerita, kemudian cerita lucu, jadi hanya beberapa, hanya ada yang tanggap, ada yang enggak gitu lagi. Nah, boleh saya perkuat lagi Pak ya? Iya. Jadi tadi Bapak sudah melakukan lebih dari standar, namun Bapak merasa masih ada yang masih bisa dikembangkan, seperti dalam pemberian contoh, dalam sosial emosional pembelajaran itu. Jadi Bapak mungkin akan menggali lebih jauh dari itu Pak ya, agar nanti kompetensi yang Bapak akan kembangkan akan tercapai Pak ya. Baik Pak, menurut Bapak performa Bapak kalau ditilai dari 1 sampai 10 sudah sampai di mana Pak? Berapa ya? 7 kali. Sudah 7 Pak, nggak lebih dari 7 Pak. Saya pikir lebih dari segitu Pak. Bisa 8 apa ya? Bisa Boleh 8 sih. ya, 8 ya. Pak, untuk apa mencari cara tadi agar pengembangan Bapak tadi terpenuhi, apa yang bisa dikembangkan, kayak rencana Bapak ke depannya mau seperti apa? Tadi yang perlu saya perbaiki itu adalah di sosial emosionalnya. Nanti mungkin akan lebih menarik lagi seandainya siswa itu benar terlibat langsung. Kalau SBP yang bercerita kan itu kan hanya aktif pada saya. Iya. Berbeda kalau misalkan SBP-nya nanti dengan gerakan tubuh atau anak-anak bersama-sama gitu dengan saya dalam soal gerakan atau yang lain. Jadi siswa ikut terlibat. Iya, diterlibatkan dalam supaya lebih bergairah dalam belajarnya. Tidak hanya kalau bercerita gitu kan hanya satu pihak saja. Iya. Jadi Pak begini, akan saya pertajam ya. Iya. Jadi saya mau tahu rencana Bapak ke depan nih Pak. Rencana Iya. Bapak ke depan untuk mengembangkan yang tadi Pak, yang menurut Bapak tadi masih perlu ditingkatkan. Iya. Apa bukti nyata yang akan Bapak lakukan? Apakah Bapak nanti seperti apa gitu ya? Contohnya seperti apa? Begini, Bapak tadi mau mengembangkan pembelajaran pembelajaran sosial emosional. Iya. Agar itu terpenuhi, Bapak mau seperti apa? Tentu kan banyak pilihan ya Pak, banyak pilihan yang mesti saya lakukan. Salah satunya yang tadi itu daripada sosial emosional, kami akan berkolaborasi dengan guru yang lain, kemudian melaksanakan praktik pembelajaran yang lainnya. Oh iya, nah itu kayaknya terlihat enak kok ya. Jadi Bapak akan berkolaborasi dengan guru yang lain untuk membantu agar pengembangan kompetensi Bapak tadi tercapai. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan guru yang lain. Oke, bagus Pak. Itu mau kapan Pak dilaksanakan berkolaborasi dengan guru yang lain? Mudah-mudahan minggu depan Pak. Minggu depan ya, secepatnya begitu Pak ya. Atau minggu sekarang. Kira-kira siapa yang akan bisa membantu Bapak di sekolah ini Pak? Ada Bu Yuda, Bu Yuda, ya. Pak Depi, ada Bu Karong. Kayak luar biasa Pak ya. Setelah melakukan percakapan apa yang Bapak dapat? Saya mesti ada gambaran untuk peningkatan kualitas performa saya untuk dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian gambaran untuk melakukan pengembangan di area kompetensi yang tadi harus mesti dikembangkan, diperbaiki lagi. Oke bagus Pak. Jadi begini Pak, hasil pengamatan